Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kamu yang masih meragukan Al-Quran, sangat mudah bagi kalian untuk membuktikan Al-Quran itu salah. Tapi jika kalian mampu, di zaman dulu 1400 tahun yang lalu ada bernama seorang Abu Lahab. Abu Lahab inilah paman dari Nabi kita Muhammad SAW dan merupakan salah satu musuh terbesar Rasulullah. Si Abu Lahab ini kapanpun jika dia melihat Nabi Muhammad berdakwah kepada seorang, maka dia akan menunggu Nabi Muhammad pergi dan dia akan menghampiri orang tersebut dan bertanya apa yang dikatakan Muhammad. Dan dia akan memulai kelicikannya, strateginya, bahwasanya dia akan memutarbalikkan fakta apa yang dikatakan Muhammad. Bahwasanya dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini pembohong, pendusta. Dia bahkan berulang-ulang kali berbohong kepada orang-orang tentang apa kebenaran Al-Quran ini yang disampaikan Rasulullah. Dan kisah ini sudah tercatat dalam Al-Quran 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab. Surah Al-Lahab ini berbunyi, Tabbat yada Abi Lahabi wa tabba. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, kata Allah. Dan benar-benar binasalah dia. Ma'akna anhu maluhu wa makasab. Dia adalah berguna hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Dan kelak dia akan masuk dalam api yang bergejolak, yaitu neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, tukang penyebar fitnah. Biji diha hablum mim masad. Yang di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Jadi begitu surah ini turun 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab, satu-satunya cara agar membuktikan Al-Quran itu salah adalah dengan mengatakan bahwasanya Abu Lahab itu masuk Islam dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Al-Quran akan terbukti salah. Dan selama 10 tahun sebelum kematian Abu Lahab ini, Rasulullah terus mengingatkan si Abu Lahab ini supaya untuk masuk Islam. Namun Abu Lahab tidak mau masuk Islam. Kenapa? Karena memang sudah jelas yang difirmankan Allah. Karena kitab Al-Quran ini Allah yang membuatnya. Dan Al-Quran ini firman Allah. Maka apa yang dikatakan Allah, itulah yang terjadi. Dan sampai mati Abu Lahab ini tidak mau memeluk Islam. Abu Lahab seringkali berbohong kepada Rasulullah. Dia cukup untuk menyatakan Al-Quran ini salah. Dia cukup hanya berbohong sekali bahwasanya aku adalah seorang muslim dan masuk Islam. Selesai, maka Al-Quran akan terbukti salah. Namun si Abu Lahab ini tak mau melakukannya. Karena apa? Karena Allah tahu si Abu Lahab ini tidak akan mau masuk Islam. Dan untuk sangat mudah untuk membuktikan Al-Quran itu salah jika Abu Lahab ini mau masuk Islam, maka akan terbukti Al-Quran itu bukan firman Allah, bukan firman Tuhan. Dan di zaman sekarang, kalau untuk membuktikan Al-Quran itu salah, dalam surah Al-Maidah ayat 82, bahwasanya dalam surah ini dikatakan bahwasanya yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman adalah orang Nasrani, Kristen. Dan yang paling kuat permusuhannya adalah dengan orang beriman adalah orang musyrik, ada orang Yahudi dan orang musyrik. Jadi seandainya orang Yahudi ini, terkhususnya yang ada di Palestina, membebaskanlah Palestina dan berdamailah dengan seluruh umat muslim setidaknya 1-2 tahun aja. 1-2 tahun aja berdamai dengan seluruh umat muslim, maka Al-Quran akan terbukti salah. Dan yakinlah, percayalah kalian, bahwasanya Yahudi dan musyrik ini tidak akan mau melakukannya. Bahkan sampai kiamat pun terjadi, Yahudi dan musyrik ini tidak akan mau berdamai dan berbuat baik dengan umat muslim secara keseluruhan. Dan untuk
di masa akan datang, ataupun untuk kalian yang bukan dari Yahudi, yang untuk menantang Al-Quran, ada bagian dari kalian. Allah menurunkan dalam surah Al-Isra ayat 88 bahwasanya dalam surah Al-Isra ayat 88 bahwasanya Allah berfirman, jika ini khususnya untuk bagi kalian yang musyrik, yang bersekutu dengan jin, menyembah jin, berkawan dengan jin, bahwa sesungguhnya jika kalian dan jin-jin kalian itu berkumpul untuk membuat yang serupa semisal dengan Al-Quran ini, Al-Quran yang agung ini, niscaya kalian tidak akan mampu membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, meskipun kalian saling membantu satu sama lain dengan jin-jin kalian itu. Tidak akan mampu kalian membuat Al-Quran ini. Kalau ini terlalu berat tantangan bagi kalian, Allah menurunkan lagi level tantangannya untuk kalian. Jika kalian ini menurut kalian ini terlalu sulit. Dalam surah Hud ayat 13 bahwasanya Allah menantang kalian untuk membuat semisal 10 surah saja semisal Al-Quran ini. Di antara kamu yang mampu membuatnya. Dan jangan minta bantuan Allah selain Allah. Jika kamu orang-orang yang benar, 10 surah saja Allah menantang kalian membuatnya. Dan yakinlah kalian tidak akan mampu. Maka Allah menurunkan lagi level tantangannya. Dalam surah Yunus ayat 38. Kata Allah, buat satu surah saja. Ini Allah menurunkan lagi satu surah saja. Satu surah semisal Al-Quran. Di antara kamu yang mampu membuatnya tanpa minta bantuan Allah. Jika kamu orang-orang yang benar. Buat satu surat saja. Ini khususnya bagi kamu yang bergerak doktor, profesor yang udah membuat puluhan buku, ratusan buku. Bahkan kalian pujangga yang membuat syair-syair. Buat semisal yang satu surat aja yang semisal dengan Al-Quran. Apa kalian mampu membuatnya? Tantangan ini 1400 tahun yang lalu diajukan Al-Quran. Dan yakinlah saudaraku, kalian tidak akan mampu membuatnya. Maka dari itu, bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu saudaraku, kembalilah kita semua kepada fitrah kita, yaitu Islam. Kembalilah kepada Allah, maka engkau akan selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Karena keselamatan itu hanya ada pada Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.